Halo guys, kenalin gue Mario dan selamat datang di episode 1 dari podcast Ruang Tamu Gue. Hari ini gue ditemani oleh dua teman baik gue dari SMA, di mana mereka bakal sharing-sharing pengalaman mereka selama berkuliah di luar negeri. Di sini harapan gue adalah kalian-kalian yang pengen kuliah di luar negeri bisa dapat insight dan info dari pihak-pihak yang kredibel. Jadi, enjoy! Oke, halo semuanya, kenalin gue Mario. Hari ini di podcast kali ini gue ditemani oleh dua mahasiswi yang sedang kuliah di luar negeri. Ada Kat yang saat ini sedang kuliah di Jepang, dan ada C yang kali ini sedang kuliah di Taiwan. Nah, hari ini kita akan membahas lika-liku kehidupan perkuliahan di luar negeri, di mana tentu saja lingkungannya sangat berbeda dengan apa yang kita terbiasa di Indonesia. Jadi, langsung aja masuk ke topik pertama. Gimana sih persiapan kuliah di luar negeri? Tapi bukan dalam konteks logistiknya, melainkan konteks mentalnya. Jadi seberapa jauh kalian harus mempersiapkan mental kalian dalam menghadapi dunia perkuliahan yang lingkungannya itu berbeda dari Indonesia. Silakan. Good question. Cek, mulai dulu Gi. Gue kena dong. Ya gak apa-apa dong. Gue udah serius nih, kayak Teva udah kayak mau siap aku mau ngomong gitu loh. Tiba-tiba siapa nih ya? Lu mulai dulu lah, kan kayak sebenarnya kuliah kan kayak yang lebih tahu mau kemana kan lu dulu. Gua kan kayak lebih di tengah-tengah gitu kan. Jadi kayak udah dulu aja dulu. Aku Ntar pun gua juga punya. gue pun juga disuruh pergi, say. Kalau nggak dipergi mah juga enggak. Ya gimana persiapan? Gimana ya? Ya aku juga pun cuma coba-coba sama ortu disuruh pergi ke Taiwan. Ya udah coba dulu loh, daftar, habis itu ya tes Mandarin dikit untuk belajar tradisional, karena kan sekolah beda jauh gitu loh tulisannya. Untuk mental, well, pertama kesini adaptasi gue paling lama dari semua orang yang ada di sini. Gimana tuh? Bener-bener lama loh. Gue itu kayak hampir semua orang itu kayak ngerasa Mandarin, kayak kalian sendiri kayak berasa Mandarin gue itu udah okay for you guys, but for kayak friends gue di sini especially, mereka bilang itu kayak Mandarin gue itu paling kacau. Wow. Tunggu. Maksudnya kayak kita kan udah sekolah di tempat yang istilahnya mengedepankan ilmu kebahasaan Mandarin gitu ya. Iya. Apa yang membuat mereka bisa ngomong kemampuan berbahasa Mandarin lo itu nggak sebagus yang lain-lain gitu? Kayak nggak ngerti deh. Kayak sebenarnya ada yang ngomong kayak, well, dia ngomong kayak ya bla bla kan lah istilahnya, kayak Mandarin gue itu dulu lebih kacau dibanding gue sekarang, istilahnya begitu. Habis gue magang baru kayak Mandarin gue ada peningkatan. Tapi kayak dulu gue berasa kayak gue ngerti mereka ngomong apa, tapi kayak karena gak terbiasa ngomong Mandarin kan otomatis kan bakal kayak stuck gitu loh, ngerti gak sih? Kayak tiba-tiba kagok, aku mau ngomongnya kayak balasnya susah gitu loh. Kan mau mikir lagi, mau di-translate lagi bahasanya gitu. Tapi ya jadinya bikinnya orang-orang kayak berasa kayak Mandarin gue jelek karena kayak gak bisa membalas mereka gitu. Paham. Bisa dimengerti. Apakah hal tersebut kayak gimana sih bikin lo insecure atau gimana gitu ketika berhadapan dengan orang lain? Insecure sih enggak sih, cuma kayak ya mungkin gue ya tipe-tipe yang chill santuy gitu loh, kayak ya udah orang mau ngomongnya apa ya udah gitu loh, yang penting kayak gue sendiri ada yang mau usaha untuk kayak ningkatin diri sendiri lah. Kayak ya gue pun juga udah berubah especially karena dari magang sih, kayak bener-bener teman magang gue itu kayak bener-bener supportive dibanding anak jurusan gue sendiri really. Ya, Yeah. Oke, fine. Masuk Iya akal. bener. Iya. Karena ya emang cara praktek kan. Susah juga lah. Mental orang beda-beda. Transisi selalu yang paling susah. Yes. Ya, oke.
Terus kalau lu gimana, Kat? Coba elaborasi. Kalau gua sebenarnya dulu gue nggak tahu abis lulus gue mau kuliah kemana, tapi kayaknya gue selalu tahu kayak gue nggak mau kuliah di Indo karena kayak I always wanted to try kayak buat internasional gitu, kayak keluar coba dari Indo, opportunities gitu kan istilahnya. Iya, terus jadi kayak gue tahu sepupu gue tuh kayak alma mater tempat kuliah gue yang sekarang kan, terus dia bilang kayak kenapa nggak coba aja gitu loh. Ya udah coba, terus ya keterima bagusnya gitu kan. Terus jadi kayak apa ya, kayak kalau gue nggak takut sih pas gue tahu kayak gue bakal terima ke Jepang gitu. Gue nggak takut, gue menantikan justru kayak ya mungkin nanti kayak jahat gitu ya kayak gitu ya. Iya, bukan kayak gitu maksudnya. Jadi kayak apa sih, kayak enggak, gue maksudnya ngerti gue tuh bakal kayak apa sih, ninggalin kayak teman-teman SMA kayak lu pada gitu kan, kayak gue kehilangan gue kelihatan Mario, terus gue kehilangan juga kayak teman-teman yang lainnya. Tapi terus gue kayak yang gue pikirin saat itu adalah ini kayak bakal jadi step pertama dari mimpi gue yang buat kayak go international gitu. Gue tahu bahasa Jepang itu susah dan gue udah belajar bahasa Jepang dikit-dikit dan kayak ya sebenarnya nggak terlalu ngebantu banyak to be honest, karena kayak pas lu belajar bahasa Jepang cuma lewat buku terus tiba-tiba lu ditaruh di lingkungan yang semuanya kayak bahasa Jepang dan lu nggak bisa denger, terus lu nggak bisa jawab juga akhirnya, jadi kayak semuanya itu sangat-sangat chaotic. Jadi kayak apa sih, tapi personally kalau buat gua kayak apa sih, gua bukan, sebenarnya bisa aja selama kuliah kayak lu nggak improve bahasa Jepang lu gitu, karena kita kuliah kan pakai bahasa Inggris. Jadi kayak apa sih, lu nggak improve bahasa Jepang lu nggak apa-apa, tapi kalau buat gua kayak gua ngebayanginnya masa ntar gua udah tahun ke-4 lulus terus nggak bisa bahasa Jepang setelah 4 tahun di Jepang. Buat gua itu kayak agak gak make sense. Ya jadi ya dikit-dikit lah belajar dari situ, merantau. Jadi kayak di sini karena bahasa Jepang yang lo pelajari di textbook dan dunia nyata itu kayaknya beda, bener nggak? Bener, ya. Beda. Nah, di sini setelah melihat kayak tantangan seperti itu, apakah lo merasa menjadi kayak gue harus bisa gitu? Karena mungkin apakah gue ada rencana kerja di Jepang atau ada rencana lain gitu? Coba. Kalau gue apa ya? Kalau gue bahasa Jepang itu lumayan crucial karena sangat lumayan penting gitu kan. Karena kayak gue janji gue sama orang tua gue kalau ntar udah habis ke Jepang itu gue harus kerja part time gitu loh. Jadi kayak jangan cuma ngandelin duit dari papa mama gitu loh. Kayak kamu juga harus coba part time karena kamu masih punya adik 2 yang papa mama yang harus kayak tunjangin juga kan gitu ntar. Jadi kayak sedangkan iya itu kayak berasa banget yang itunya. Terus kayak gue kayak ya udah, kayak kalau lu part time di sini lu at least harus bisa bahasa Jepang yang kayak yang kepake gitu loh, nggak bisa yang cuma kayak beneran textbook kehidupan gitu lah. Jadi kayak as I go kayak gue nyoba kayak gue ikut klub gitu kan, yang klub yang kayak sangat-sangat budaya Jepang. Jadi gue kayak biasa ngedenger bahasa Jepang segala macam, biasa pakai. Terus di kelas pelajaran bahasa Jepang juga gue perhatiin, gue denger, gue lumayan oke lah istilahnya. Terus ya pada akhirnya ya I got my first part-time job aja gitu. By the way, untuk pendengar, mungkin kedepannya part-time job akan aku sebut sebagai baito karena aku udah kebiasaan. Jadi kayak tolong diingat. Iya. Gitu bahasa Jepang tuh. Poin tentang baito atau part-time work atau kerja paruh waktu yang disebutkan oleh Kat, sebenarnya itu kayak semacam penghubung yang baik. Karena topik selanjutnya adalah begini, kan tadi Kat bilang kalau misalnya orang tuanya Kat masih perlu menunjang kedua adiknya, ya kan? Nah, jadi otomatis Kat harus berada di posisi yang bisa memenuhi kebutuhan sendiri, ya nggak sih? Jadi kayak keperluan kuliah,
dan pengeluaran-pengeluaran lain gitu, ya kan, Hmm. akomodasi segala macam. Nah, sekarang apakah C dan Cat itu sekarang sedang dalam posisi bekerja part time? Apakah punya pekerjaan yang bisa dibilang membantu untuk menunjang kehidupan masing-masing pribadi kalian di negara-negara tersebut gitu? Pasti Pasti. ada, pasti kok. Jadi bisa cerita kali kalian kerja part time apa gitu? Oke, gua mulai deh ya, Cek. Ya kamu mulai aja, nggak apa-apa. Iya. Buat juga nggak apa-apa kok, Pep. Lu tuh salty sama gua ya gara-gara tadi yang pertama gua lempar. Apa gimana? Aku punya dendam pribadi sama kamu. Enggak. Ya udah. Oke, fine. Ya udah, oke. Oke, gua mulai dulu deh ya. Iya. Oke, gua mulai dulu deh ya. Jadi yang part time gua sekarang itu gua kerja di kalau sini sebutnya yakiniku, mungkin kalau buat pendengar Indonesia lainnya atau siapapun yang nonton ini, barbecue itu lebih ngerti lah ya. Jadi Yang gue masak kerja sendiri di gitu, tempat. yang kayak Iya, jadi kayak oke. kalau sistemnya kayak, jadi kayak kalau lu masuk ke toko gua gitu, nanti lu kayak bisa pesen sendiri gitu, terus nanti kita cuma bawain dagingnya. Tapi nanti kita punya kayak grill gitu di meja, terus kayak kalian bakar Sendiri. goreng sendiri. Oke. Jadi gue baito di situ, gue termasuk yang lumayan rajin sih. Oke. Kadang biasanya fix 3 kali seminggu, tapi kalau misalnya ada apa-apa, misalnya lagi rame, terus disuruh turun kayak dateng dong, ini rame, terus ya udah turun. Rekor gue 6 kali seminggu. Mantap. Dan Rasanya gimana? duitnya Rasanya gimana? oh mau mati, gila, mati. Karena kayak itu apa sih, kayak kalau pas lu money art, kayak ini yang gue notice sih, pas lu baito di anak tahun pertama, itu jiwa rajin baito itu lu paling kuat di tahun pertama, karena lu sangat-sangat karena lu sangat-sangat mikirin, gila kalau gue bisa baito 6 kali, kalau gue bisa kerja 6 kali seminggu, duit gue, ya Allah Tuhan, gue bisa kayak ngapa-ngapain aja gitu pakai duit, kayak lu tuh udah mikir ke situ. Terus sekarang tapi kayak kalau lu udah makin senior tahun kedua, tahun ketiga, kayak tuh gue mau hidup, gue nggak mau kayak kerja mulu. Iya sih, duitnya enak. Tolong aku. Iya, kayak pas lu jadi senior tuh lu kayak mikir kayak, oh iya, kayak baito bagus sih, jadi kayak gue punya duit, gue punya tabungan, gue bisa ngapa-ngapain gitu. Tapi kayak kalau gue kerja mulu, gue nggak bisa menikmati hidup gitu kan. Jadi kayak ya the more you spend time gitu, kayak makin kesini makin kayak lu lihat balance aja lah gitu baitonya. Ya, Bisa oke. time managing nggak? Ya, oke. Kalau C gimana? Part time-nya ngapain? Sekarang. Mm-mm. Sekarang di hostel, mungkin hostel yang tempat kecil bukan sih? Aku nggak tahu Indonya hostelnya tempat kecil bukan sih? Oke, hostel lah, hostel. Hostel ya? Hostel ya. Hostel lah ya. Hostel, Hostel. oke. Iya, hostel. Ya lumayan kecil sih, nggak kecil juga sih. Satu bangunannya muatnya 12 kamar. Aku dibayarnya ya, kita dibayar beresin berapa kamar di hari itu. Oke, Jadi bukan per oke. jam. Mhm. Jadi kayak 5 jam kita selesai. Oke. Ya, Jadi kalau misalnya gini, misalnya kita kayak kebagian tugas bersihin kayak 5 kamar gitu. Tapi kita bisa beresin dalam waktu 30 menit gitu misalnya. Kita bisa Iya. cabut gitu. iya, boleh. Udah selesai. Wow, oke. Menyenangkan oke. kan? Keren juga. Iya, makanya aku kan kerja sama adik kelas gitu kan, berdua. Usually hari Minggu paling rame. Of course kan, soalnya kan Sabtu Minggu pasti gosnya lebih banyak dibanding hari biasa. Jadi kita cuma usually panggilnya satu bulan tuh cuma usually kayak setahu Sabtu Minggu gitu loh. Kadang Sabtu Minggu, cuma Sabtu itu kayak lihat loh lagi banyak orangnya, ya udah pergi kerja, atau enggak gitu. Oke. Overall kayaknya kurang lebih sama antara kultur part-time di Jepang dan di Taiwan sejauh ini. Yes. Iya sih. Jadinya apakah penghasilan yang kalian dapat itu cukup untuk akomodasi kehidupan perkuliahan kalian gitu? Terus kalau boleh kalian mungkin juga bisa cerita selama kalian kuliah di sana, kalian perlu mengeluarkan uang untuk apa aja gitu. Sabi. Cuma akomodasi usually lihat orang nggak sih sebenarnya?
Kayak tergantung orangnya juga sebenarnya. Karena Iya. kalau lu kerja juga ada yang orang kayak langsung head on. Karena Yes. dari unit aku sih kayak setengah orang kayak ada yang emang gajinya disimpan buat bayar uang sekolah, buat Oke. kehidupan. Ada juga kayak baru gajian, besoknya udah pergi ke tempat lain-lain juga jalan-jalan gitu loh. Kayak I feel so nice. Itu Oke. kayak sebenarnya tiap orang sih. Itu nggak bisa ngomong. Kayak it's not like ya mau lihat mereka mau hemat atau mau Hedon. ada head on Yeah, cuma itu basically, doang. yeah. Basically gitu, kayak kamu mau nabung apa kamu mau habisin, cuma itu doang. Oke. Itu benar sih. Kayak pada dasarnya kayak antara lu dapet duit Baito itu buat bayar uang sewa, bayar HP. Kalau gue sih itu bayar sewa, uang HP, wifi, gas, listrik, air, sama lu makan. Itu standar. Tapi banyak juga teman gue yang kayak extra exceptional, mereka bisa sambil nabung buat duit kuliah. Tapi so far gue nggak pernah yang kayak kalau buat yang kayak sambil bayar duit kuliah itu kayak cukup aja sih. Tapi emang mereka kerjanya harus rajin banget iya, gitu. Oke. Kayak Yes. sesuai 2 atau 3 kerjaan BTW TPI aja sih kalau mau ngejar uang kuliah. Kayak temen gue kan yang kerja gitu juga, wah ya lo mau balancing udah kayak mau mati itu mau hidup BTW. Iya itu susah. Yeah, susah. Fair enough. Terus kalau misalnya tadi gue dengar si Kat bilang bayar uang HP itu kayak maksudnya gimana tuh? Itu kayak yang dibayarkan itu untuk HP-nya atau untuk kayak providernya Nomor. gitu. Kayak kalau pas lu baru datang ke Jepang, gue nggak ngerti kenapa kayak SIM Jepang tuh beda, tapi belakangan kayak ini sih tinggal tergantung providernya aja. Kayak bentar. Tapi kayak kalau dulu tuh kayak kan lack of information sih to be honest. Jadi kayak kita anak baru semuanya beli HP supaya bisa masuk SIM Jepang. Tapi sebenarnya ada, kalau sekarang kayak informasi udah lebih jalan. Jadi kayak sebenarnya ada cara di mana kayak lu bisa simpan HP Indo lu terus cuma beli SIM-nya doang kayak gitu. Jepang is a bit weird. Jadi kayak kalau misalnya lu beli HP itu biasanya lu beli sama SIM-nya juga di satu provider gitu. Misalnya mungkin yang lebih dikenal Docomo kali ya. Yes. Jadi kayak kalau lu beli HP dari Docomo, nanti lu dikasih SIM-nya juga. Oke. Jadi nanti lu bayar misalnya buat internet, buat pulsa gitu berapa per bulan plus cicilan HP-nya. Oke. Misalnya kayak gitu. Kamu Docomo kah? Enggak, gua ganti. Gua ganti. Harus beli HP sama beli itu. Iya, gua kayak dulu kan again kayak lack of information karena nggak terlalu ini kan jalan kayak. Jadi kayak apa sih? Gue beli HP, terus ya udah gue nyicil, terus kayak abis berapa lama gue tahu kayak oh ini ada option yang kayak technically basically lebih murah tapi works just as well. Jadi gue kayak ya udah ganti provider terus bayar lebih murah. Sampai sekarang gue pakai provider yang lu bayarkan per bulan berapa jadinya? Gue bayar sekitar, mungkin kalau di Indoin 250.000 karena ya lumayan mahal sih. 250 itu udah termasuk internet bla sama HP-nya apa? Itu internet terus kayak yang gue pakai itu 2.500 sekitar 2.000 yen apa gitu internet? Kan. 2.000 yen. Apakah itu kuota? Kayak kuota iya 200.000. Oh my god mahal juga ya. Kayak sekitar 200.000. Jadi yang konsep yang kayak yang plan yang gue pakai itu, jadi kalau gue buka Facebook, kalau gue buka Instagram, kalau gue pakai Line, sini kan pakai Line. Ya. Terus kalau ya misalnya kayak sosmed gitu, kalau bukan video itu gue gratis. Jadi nggak pakai kuota. Oke. Wow. Terus gue dapet terus karena ya makanya lumayan banget kecuali video. Iya lumayan banget. Terus habis itu belakangan mereka naikin kan kuotanya dari 3 jadi 5 giga. Jadi itu 5 giga gue pure cuma buat kalau mau pakai cari-cari di Safari gitu misalnya ada apa. Tapi belakangan juga mereka punya plan yang kayak lebih murah lagi gitu, yang kayak 200.000 lu dapet Spotify Premium juga.
Wah, Dapat gila. yang 5 giga itu. Iya, Nggak iya. sekali Lumayan ya, banget. That- Heeh, that's lumayan lumayan banget banget. sih. ya, itu Karena enak ini, banget loh. ya karena yang gue pakai tuh Line Mobile kan. Terus jadi kayak ternyata internet provider kayak gini tuh it's a booming business gitu in Japan. Terus kayak saingannya itu Rakuten Mobile. I see. Itu jadi Oke. kayak Oke. mereka tuh compete, terus Rakuten Mobile itu price-nya murah banget. Jadi kalau nggak salah gue denger Line Mobile tuh pada kehilangan customer karena mereka semua pindah ke Rakuten Mobile. Jadi mereka kayak Kayak competitive pricing gitu loh. Jadi kayak Hmm. mereka harus kayak adu murah gitu loh istilahnya. Oke. Istilahnya kalau kayak Indomie sama mie sedap, terus kayak harganya ada satu yang lebih Iya. mahal, terus akhirnya mereka jadi beli yang satu lagi. Perumpamaannya itu Mereka kayak harus gini. iya. Iya. Itu Perumpamaannya akurat, makanya boy. Sangat Itu akurat ya. akurat. Analogi yang Sangat akurat. Keren. Bagus. Gak banjir. Soalnya it's like a similar service gitu loh, tapi tinggal kayak soalnya kayak lu nggak mikir gitu loh kayak mana yang kayak signal wifi-nya lebih stabil karena semuanya technically stabil. Lu cuma mikir kayak mana yang lebih murah gitu loh. Karena they provide the same thing. Oke. Wow. Di situ ada oke. unlimited internet gitu nggak? Unlimited internet jarang sih, tapi kayak kalau lu udah pakai plan yang kayak gini, lu nggak perlu unlimited internet karena I see. Tempat karena aku kan kayak Facebook Line udah gratis, ininya nggak pakai kuota, ya udah mau gimana lagi buat apa? Nggak salah sih. Itu keren sih, itu keren. itu keren sih. Di sini lebih seringnya unlimited internet gitu sih, buat 1 bulan. Iya, kayak makanya kayak provider gue tuh sebenarnya online. Gue nggak pakai yang kayak dulu gue pakai AU gitu kan, Docomo. Kayak yang AU yang mirip, yang sama kayak Docomo tapi lebih murah. Yang kayak salah satu yang paling murah gitu di Jepang. Tapi kayak from personal experience, I don't like their service. Kayak sangat merepotkan, membingungkan dan kayak berusaha menjebak buat kayak narik duit lu lebih banyak gitu to their business. Jadi gue kayak gue harus kabur dari sistem ini secepatnya. Ngakak. Bisa gitu. Iya. Soalnya kayak apa sih hidden fee gitu loh. Hidden fee is a very common thing. Apalagi kalau lu hidden fee itu very common thing kayaknya in Japan. Apalagi kalau lu nggak baca kontraknya dengan hati-hati atau lu nggak bisa baca, itu nanti pas lu cancel segala macam tiba-tiba there's a lot of these fees yang muncul. Soalnya temen gue kena. Fortunately gue nggak kena. Tapi temen gue kena karena dia Nggak baca kontrak gitu. Nggak kontraknya, soalnya kayak di kontraknya itu kayak mereka jahat banget sih kayak jadi kayak ada kontrak terus kayak ada di footnote gitu terus kayak tulisannya kecil banget gitu kan terus habis itu kayak kecil banget iya kayak kecil banget terus habis itu dia nggak lihat kan terus tiba-tiba dia ditagih kayak 10.000 yen yang harus dibayar by this month gitu or something terus gue kayak ini jahat banget sih harusnya iya makanya kayak kalau menurut gue he shouldn't have to pay karena buat gue aja yang kayak cancel kontrak gue tuh nggak harus bayar tapi kayak ketentuan yang itu ditulisnya kayak ada time period something terus kayak ditulisnya kecil banget jadi dia tuh nggak bisa lihat dan dia nggak akhirnya dia kena hidden fee dia harus bayar ya mau lebih hati-hati sih iya makanya itu mereka pakai notaris segala issue warningnya terus itu kayak ribet banget. Okay, lots of paperwork. Lots of paperwork. Japanese people love their paperwork. Yeah. Workaholic. Yes. Exactly. Ya, gak salah sih. Nggak salah kan, nggak apa-apa. Aku beli SIM pun juga pas gue masuk semester 2 baru gue beli SIM BTW. Oke. Lu beli SIM? Gue kayak, enggak, I don't wanna drive, capek. Bukan SIM card. SIM card. Oh, SIM card. Ah, gila, gue kira driving license. Beda. Driving license. Gue kira driving license. Ya, kita lagi ngomongin apa ya? Sih, harus nyari orang yang udah 20 tahun ke atas baru bisa beli SIM card. Oh. Tau gak lu gak dapet. Makanya banyak kakak kelas yang bantu ngurusin karena susah itu mau butuh kayak lu mau provider apapun harus nyari kakak kelas yang umurnya 20 lebih buat iniin SIM card. Okay. Or else you don't have nomor telepon. Oke. Kayaknya kalau gue masih lebih ini deh. Soalnya kayak gue nggak tahu gimana caranya. Itu yang kayak perusahaan AU itu kayaknya kerjasama sama universitas gue. Jadi pas anak-anak baru masuk, itu mereka bisa buka booth di depan kafetaria. Bukain ini. Terus habis itu nih kalian mau bikin nggak HP kayak begitu, bikin SIM gitu. Jadi kayak meskipun lu belum 20 pun mereka tahu gitu loh lu ada financial providernya dan bisa actually bayar buat the service. Gitu kayak gitu. Tapi beda kalau sama provider yang gue sekarang emang kayak
ya sebenarnya nggak beda jauh sih, lu cuma perlu kayak centang I have received my parental consent gitu kayak kalau belum 20. Tapi ya udah, just a general picture. Tapi kayak kuota gue meskipun kayak 200.000 gitu, itu sesuatu yang kayak gue sekitar 2 jam baito tuh bisa cover. Soalnya gue dibayar tuh kan itu 2.000, tapi ya gaji gue lumayan tinggi sih buat kayak kota gue. Jadi kayak gue tuh dibayar sekitar 950 yen per jam. Jadi biasanya 2 jam 3 jam kerja itu udah ke cover. Dan termaksud murah karena dulu pas gue yang pakai AU itu kayak gue bayarnya 7.000 dong atau 8.000 gitu, kayak mau 800.000 rupiah mau 900 gitu ya. Kayak gila mahal banget. Makanya kayak lumayan bersyukur juga gue pindah provider, kayak lebih murah. Lebih murah sih, iya. Jauh boy. Bedanya mau 500. bedanya mau 500.000. Makanya. Oh my god. Dulu gue pakai unlimited internet terus kan. Lalu sekarang udah pakai kuota aja. Dan gue sekolah juga banyak internet, banyak wifi. Tidak perlu kuota. Desne. Yoi. Di kamar pun juga disetel wifi kan. Jadi kayak. Oh iya. Itu yang masuk kayak internet sendiri. Internetnya dorm apa asrama apa internet pribadi punyanya orang gitu. Dorm. Wow, baik juga. Asrama on provide. Termasuk nice. Uang semester. Jadi kayak kita bayar udah semua termasuk di situ. Oke. Nice. Bagus. Kalau wifi-nya dulu jauh lebih baik sih. Yang sekarang ya ada dikit nge-lag tapi lumayan oke lah, masih kayak buat main games masih kuat. Oke. Yes. Oke. Jadi bisa gue simpulin kalau misalnya penghasilan yang kalian dapat dari kerja part time itu bisa mencukupi pengeluaran kalian, kayak kehidupan biasa kayak apa sih, makan, minum, segala macam. Beli buku gimana beli buku? Buku penting. Anak jarang beli buku. Kalau beli buku pun dikasih ke adik kelas tanpa gua jual BTW. Iya sih, buku rata-rata tuh beli. Kalau di universitas gue kan punya komunitas kayak anak-anak internasional. Jadi kayak kalau misalnya kelasnya udah selesai diambil terus kayak nih bukunya gue nggak pakai, gue jual murah aja. Ya udah kita beli second aja kayak gitu. Gue kira kasih aja. Kira dioper. Iya dikasih juga bisa kalau misalnya kayak. Saya kayak kalau ngejual tuh kan sebenarnya lumayan susah, soalnya lu harus jadwalin ketemu orangnya ini segala macam. Terus kayak kalau ngasih kayak ya udah, kalau menurut lu buku gua jelek kan gua kasih lah ya, lu jangan komplain dong, kan lu nggak bayar gitu. Tapi kayak ya perks plus minus lah, kalau lu jual lu dapat duit. Jadi dosen kalian tuh kayak apa sih namanya, secara spesifik minta kalian punya buku referensi atau emang kalian merasa perlu punya buku tersebut gitu untuk menguasai bidang yang kalian pengen? Oh ya, kita sendiri yang perlu. Iya. Kalau gua enggak. Dosen nggak maksa, dia cuma ngasih tahu, guys, ini boleh beli bukunya. Kalau mau beli pesen sama ketua kelas gitu, istilahnya begitu. Lo lihat lo mau bayar apa enggak, mau beli apa enggak. Kalau enggak. Ya kadang aku pada nanya kakak dulu, punya enggak? Kalau nggak punya ya udah lo. Kalau gue nggak terlalu beli buku kan, tapi emang kayak ada beberapa profesor yang kayak kuliahannya itu berdasarkan buku banget, jadi kayak lu harus cari tahu itu profesornya kayak gimana. Tapi rata-rata sih nggak minta buku itu buku cetak itu yang paling penting kalau lu lagi ngambil kelas bahasa Jepang. Itu lo harus punya. Kalau lu nggak punya, selesai. That sucks. Sekarang kita bisa masuk ke topik selanjutnya yang melibatkan pengeluaran yang tak terduga, atau kita di Indonesia sebutnya force major. Jadi gini. Force major. Maka emergency kah? Misalnya gini, kalian kuliah sibuk, kalian kerja part time sibuk sekali. Jadi itu kondisi-kondisi seperti itu sangat memungkinkan membuat kalian gimana ya? Gampang sakit, ya nggak sih? Bener gak sih? Gimana Kat? Lu pernah sakit gak gara-gara ngelakuin dua kehidupan yang berbeda? Ini lucu banget lu nanya begini, karena gue kayak baru kejadian kayak 3 minggu yang lalu. Jadi
Kalau papi mami nonton ini jangan marahin ya. Aku nggak maksud gimana kok. Soalnya gue nggak, maaf aku nggak cerita. Soalnya gue emang nggak cerita karena aku nggak mau bikin. Expose. Gue nggak, to be honest, gue nggak mau bikin orang tua gue khawatir. Dan kayak gue yakin juga kayak ini sebenarnya it's something like yang kayak aku bisa handle gitu loh. It's not something like that. Iya. Kayak 3 minggu yang lalu kayak gini. Bukan anak overseas doang. Ini anak perantau pun usually perantau tuh semuanya begini. Iya, kalau sakit pasti nggak bakal ngabarin. Memang kalian anak yang berbakti. Iya. Berbakti pada orang tua. Bahkan filial piety, woy. Moral teacher, woy. Iya. Oke. Jadi 3 minggu lalu, pas gue baito, gue tuh lagi ngangkat barang berat gitu kan. Terus gue jadi kayak, gue tuh cara ngangkatnya tuh salah. Jadi kayak otot tulang punggung otot kayak apa sih punggung belakang gue tuh ketarik. Jadi istilahnya gue nggak bisa jalan. Oke. Jadi gue literally dibopong dari kitchen itu ke ruang office biar bisa duduk gitu kan. Terus kayak itu harusnya gue masih ada shift kayak 6 jam lagi or so. Terus akhirnya kayak gue, ya udah kamu libur aja hari ini. Udah kamu nggak usah masuk lagi, nggak apa-apa. Hari ini orangnya lumayan banyak juga gitu kan. Jadi terus gue kayak ke klinik urut gitu. Kayak kalau di Jepang ini sebutannya tuh seikotsuin. Jadi istilahnya itu dia kayak klinik yang buat otot sama ya intinya buat otot gitu terus kayak diurut gitu kan. Dan karena di Jepang punya national health insurance unlike some other countries out there, kayak meskipun gue bayar kayak sekitar 2.000 yen gitu per bulan, tapi kalau misalnya gue lagi kena treatment kayak gini, gue cuma bayar 30%. Which is jatuhnya tuh sekitar kayak setiap kali gue pergi itu gue bayar 1.000 yen. Yang meskipun pada kalau misalnya 1.000 yen itu 30%, jadi ya kalau fullnya ya taruhlah sekitar kayak berapa sih 3.000, 4.000 yen gitu kan. Iya. Jadi kayak ini sangat membantu buat punya. Jadi kayak kalau menurut gue punya savings itu penting. Dan kayak in this case gue lumayan lumayan beruntung juga. Gue udah punya savings dari baito gue yang udah kayak gue kumpulin dari lama. Gue emang bukan tipe yang kayak suka jalan-jalan banyak gitu. Kayak gue lebih mentingin kayak ayo makan-makan aja gitu sama temen, bukan yang kayak travel yang jauh-jauh nginep di hotel atau kayak kemana-mana gitu. Gue kurang. Jadi kayak karena itu gue punya tabungan. Gue lumayan hoki, gue bisa dapet treatment, terus gue bisa juga nemu kayak klinik ortopedik yang kayak emang kalau menurut gue lebih bagus daripada tukang urutnya itu. Terus kayak ya ini kayak tiap kali gue pergi ke klinik itu gue kan rehabilitasi gitu kan, kayak latihan kayak ini caranya begini biar kayak kamu gak gini, kamu harus gini gitu. Tuh jadi kayak ya it has worked well gitu loh. Hasilnya bagus without being too expensive gitu loh. Alright. Gimana kalau di Taiwan? Pernah sakit mungkin? Ya. Sakit. Usually enggak sih. Aku usually paling mentok demam. Tapi ada kasus beberapa bulan lalu. Kerja. Alright. Tahu kan beresin kasur. Wah, kakiku tidak sengaja terjegut kayu kasur. Ranjang bawah. No. Bro. Kayak hampir lepas. Wah. Kakinya apa ranjangnya? Kena lutut kaki. Lu? Enggak, jari kaki. Oh my god. Ini gue sampai sekarang belum kasih tau mak gue BTW. Habis itu kayak, Tante maaf ya. Soalnya kayak ya udahlah cuma jari kelingking lagi yang kena. Kaki ya, jari kaki kelingking gitu loh. Habis itu kayak kayak hari itu gue kerja sendirian, ya udahlah kayak berdarah, ya udahlah pakai handsapas dulu loh, lanjut kerja lagi. Dan gue cuma bersihin luka pakai handsapas tiap selama seminggu. Lalu gue baru kayak besoknya ke dokter sekolah. Rasanya gimana? Wah, rasanya kayak menyenangkan sekali. Udah berdarah. Mau jalan kayak astagfirullah,
Kayak bengkak dikit bengkak, tapi nggak kayak separah Oke. itu, merah, cuma kayak ya udahlah ya, kayaknya nggak parah lah ya. Terus itu kayak hari Seninnya kayak, kok gue berasa kuku gue kayak mau lepas gitu ya. Terus itu kayak, so I just ini parah sih, jangan ditiru guys, kalau kerja hati-hati, lihat bawah. Exactly, ya. Cek, itu tempat kerja lu nggak ada P3K-nya atau gimana? Kalau di Jepang soalnya harus ada kalau P3K gitu. Jadi Kebetulan kayak emang bos lopan gue lagi kayak di luar gitu loh, jadi kayak gue juga nggak tahu kotaknya di mana gitu ya. Kebetulan aku ada Hansa Plus gitu loh. Oke. Iya. Jadi kayak kebetulan lu ada Hansa Kebetulan. Plus. kebetulan ada Hansa Plus. How about Kebetulan that? aku ada Hansa Plus. Ya mau gimana? Lu ke dokter. Kamu kayak ya sebenarnya dokter Taiwan juga termasuk masih oke sih, meskipun mereka ada kekurangannya, itu suka banget kasih banyak obat. Emang kenapa? Nggak sehat. Itu kayak Unnecessary. kayak kadang ada yang kayak unnecessary kayak, tapi obatnya banyak banget. Tapi yang kali ini kan kena cuma kaki, jadi pasti salep doang kan, istilah begitu. Oke. Ke dokter, sekolah, ngecek. Oh, ya pakai kartu asuransi lo, kartu kesehatan gitu lah, lebih murah lah, cuma bayar 40.000. 10.000 apa nih? Murah. Total sama ngecek. Oke. Nice. Alright. That Yeah. reminds me juga kayak pas gua kan kayak di minggu yang sama gua kecelakaan di Baito itu. Oke. Itu kecelakaannya tuh hari Selasa. Terus hari Jumat gua tuh harus ke Fukuoka buat ngambil tes TOEIC. Tes. Oh, Terus oke. Gua harus ngambil tes TOEIC karena gua perlu. Jadi kayak di situ gue akhirnya cobakan ke klinik, terus habis itu kayak karena gue tuh udah dibilangin sebenarnya kartu National Health Insurance gue tuh kayak sebenarnya tuh expired, tapi gue bayar, tapi kayak entah kenapa gue nggak nerima yang baru. Oke. Jadi kayak gue sebenarnya kayak apa sih, jadi kayak ya udah gue bilang kayak ini sebenarnya kok ini kayak National Health Insurance saya kartunya expired, tapi saya sebenarnya udah bayar kok. Terus bisa dipakai nggak? Terus kayaknya dia bilang, oh gitu ya, nggak bisa dipakai. Terus kayak ya udah bayar full. Terus mereka kayak they gave me this prescribed medicine. Kayak mereka tulis gitu, dia tolong dikasih obat ini. Terus kayak ini nanti kamu beli sendiri lagi ya, ada apotek di sebelah. Jadi kayak itu gue pergi. Terus kayak luckily kayak gue pakai insurance kayak itu. Gue keluarin, entah kenapa mereka biarin gue kayak nggak apa-apa, ya udah ini mungkin periodenya udah kayak expired gitu, tapi kamu tetap bayar kan? Iya, ya udah pakai aja nggak apa-apa, dikasih. Jadi gue ya terus kayak jadi ternyata kayak National Health Insurance itu juga nge-cover kayak obat-obat yang di-prescribe gitu. Jadi kayak gue bayar kayak 1.000 yen buat kayak gue dikasih painkiller, gue dikasih muscle relaxer, terus gue dikasih kayak kayak salon pas gitu yang lebih kayak medical sama obat olesnya gitu. Lumayan. Sangat ke cover. Kayak literally lu cuma bayar 30% dari the whole cost, which is kayak sangat-sangat penting, apalagi kalau lu kayak sampai bener-bener kenapa gitu. Oke. Jadi dokter Taiwan juga lucu sih sebenarnya. Itu tunggu. Kayak misalnya gini, itu kan kayak kecelakaan di Bali itu kan kayak istilahnya kategori itu bisa dibilang ringan nggak sih, luka atau apa namanya, kecelakaan di kerja itu ringan nggak sih? Itu ringan nggak sih? Iya ringan. Oke. Kalau misalnya kayak kecelakaannya berat gitu, seberapa, apakah yang 30% tadi itu persyaratannya berlaku juga? Oke. Ini interesting karena ada kejadian juga untuk anak universitas gue belakangan. Oh my god. Iya, sumpah. Dia ini ada kasus. Iya, ini ada kasus ya. Jadi kayak ini gue nggak tahu dia lagi gimana. Jadi kalau nggak salah dia lagi cerita. He made a public post about this. Kita punya grup yang kayak Student Voice Association di Facebook. Jadi kayaknya dia kayak dia ngepost di situ deh kalau nggak salah. Jadi dia bilang dia lagi naik sepeda terus ketabrak mobil. Terus kayak dia kena concussion, terus dia technically kayak pas dia ketabrak, dia mendarat di windshield-nya si mobil itu. Terus kayak itu retak, jadi dia dibawa ke ambulans gitu kan. Jadi kayak dia ada head trauma, physical trauma, tapi kayak it's something yang juga kayak National Health Insurance tuh nge-cover gitu loh.
Oke. Biasanya Kalau langsung nge-cover gitu sih, usually ya. Iya. Biasanya sih nge-cover. Lumayan ekstensif juga kok coveragenya. Hmm. Yang biasanya nggak di-cover sama National Health Insurance itu sports injury. Itu spesifik beda. Terus Heeh. oke. Alright. Spesifik beda. Sebenarnya Jadi yang kalau gimana ya? Yang bikin gue masih bingung, ada orang ketabrak terus mendarat di windshield kaca depan mobil gitu. Iya. Windshield. Itu kayak seberapa kencang, seberapa keras, sakitnya kayak gimana? nggak Itu tahu, kayaknya dia Membuat gue bilang tertarik. kayak dia bilang itu drivernya 60 lagi nyetirnya 60 km gitu. 60 kilometers per hour. Oke. Itu pasti bisa terbang sih BTW. Itu ya lumayan terbang sih, I guess. Terus habis itu kayak nggak mungkin sangat terbang karena dia literally kayak gitu. Terus kayak yang bikin, tapi kayak sebenarnya technically bukan salahnya anak universitas gua yang kayak lagi naik sepedanya, itu salah drivernya yang kayak lagi dia tuh sambil lihat HP nyetirnya. Alright. Ceritanya tuh kayak gitu loh. Jadi kayak it's very complicated. Gue juga nggak tahu updatean. Gue nggak terlalu tahu updatean case-nya gimana karena ya karena it's not so roommate. It's okay. Bentar ini okay. aku juga bisa balik. It's okay. Gak apa-apa. Santuy. Ini sebenarnya kita udah masuk ke topik selanjutnya. Yang gue tulis di sini kita mau bahas tentang cerita-cerita di kampus yang unik dan nyeleneh gitu, dan nyelenehnya maksudnya ketabrak dan mendarat di kaca depan mobil itu salah satu hal yang nyeleneh gitu basically di dunia perkuliahan. Gua baru tahu itu kayaknya baru terjadi sekali dalam kayak 4 tahun di tempat kuliah ini kayak. Ya, temen gue juga ada kecelakaan sih, literally temen Indo yang kecelakaan. Tapi gue gak mau cerita karena literally temen deket, jadi kayak literally apa? Lagi naik motor dan tiba-tiba ada mobil apa-apa. Mungkin kalau soal cerita kayaknya gue bisa lebih open karena orangnya sendiri juga share his experience gitu kan di Facebook group yang itu. Jadi kayak aku tidak bisa sih, soalnya dia rada tidak suka ceritanya di luar sih. Jadi ya udah. Oke, it's fine. Mending kalian cerita tentang pengalaman pribadi masing-masing gitu. Apa sih yang membuat kalian istilahnya, wah gila, untung gue kuliah di luar negeri sehingga gue bisa ngerasain hal-hal ini gitu. Kayak apaan tuh, gimana? Coba apa yang membuat kalian merasa kayak, oh kuliah di Jepang, oh kuliah di Taiwan itu berbeda dengan gue kuliah di Indonesia gitu. Kita nggak pernah ngerasain di Indonesia, jadi bisa kayak dari cita-cita gitu. Dari cita-cita gitu. Mungkin kayak kalau gue nggak tahu juga sih, tapi kayak kalau gue kuliah di Jepang, jadi kayak gue punya banyak kesempatan buat kayak experience a lot of kayak banyak perbedaan culture gitu loh, sama kebiasaan, sama values gitu. Jadi kayak kalau menurut gue banyak cara pikirnya yang kayak ya beda gitulah sama yang bukan kuliah di Jepang, karena ya emang kayak gue udah lumayan kebawa sama culture di Jepang gue juga, karena kayak satu gue banyak baito, dua gue emang tinggalnya juga, gue kan sekarang udah nggak di dorm kan, gue di apartemen sendiri. Jadi kayak gue tinggal sama orang-orang Jepang itu di sekitaran gue, kayak gue kalau bayar air masih harus ke, mungkin kalau di Indo istilahnya bapak kos gitu. Jadi kayak gue harus ke kantornya dia, terus kayak saya mau bayar air ini, kemarin billnya udah dikasih, ini kayak mau bayar gitu kan. Jadi ngobrol, ada interaksi sosial gitu, ya ke bawah lah istilahnya. Culture-nya. Karena tentu kayaknya yang bisa gue rasain berbeda adalah ini bukan topiknya serius ya. Anggap saja ini topik entertaining, menghibur. Karena gue rasa topik yang mau gue bahas habis ini itu istilahnya sangat panas dan hangat dibicarakan di kampus-kampus Indonesia. Mungkin kalian bisa nebak ini topik apa? Ada yang mau nebak coba? Topik apa ya BTW? Ayo, nggak tahu. Yang lagi ngetren di Indo, kampus Indo. Apa? Lagi gak ada sih yang gue dengar, malah kasus lain. Jadi gini, di kampus gue itu
gue pelan-pelan ngomongnya. Jadi kampus gue itu kayak banyak sekali cerita-cerita yang melibatkan makhluk-makhluk yang tidak berasal dari alam yang sama dengan kita. Oh, gue personally unit gue nggak ada, beneran Oke. nggak ada. Oke. Karena kita terlalu ini sih. Tapi gue ada cerita unit Oh, iya. lain nih. Oh iya, boleh. Gila. Boleh ya, gue Boleh, cerita boleh. unit lain aja lah ya. Oke, Ini ayo. bener-bener menarik soalnya kayak ini bener-bener kayak gue denger kayak wow, it's happen. Jadi kayak ini terjadi di dorm salah satu unit. Gue lupa unit apa, nggak sendiri aja lupa nih. Oke. Jadi zaman dulu itu kayak dormnya itu lemarinya itu bener-bener kayak panjang gitu loh, gede panjang ke atas, kayak bener-bener lebar gitu, bukan kayak lemari dorm biasa gitu lah ya. Biasanya kan biasanya kecil kan. Ini tuh bener tinggi. Sampai gantungan itu bener-bener tinggi, kayak orang pun bisa masuk ke dalam. Oke. Dan ini mungkin bisa sedikit triggering, karena ada hubungan dengan suicide. Oh shit. Oke, Oke. gue kayak dapat bayangan ini mau kemana. Iya. Gue dapat bayangan ini mau kemana. Temen gue Oke. Silakan dilanjut. Kayak kakaknya itu kuliah unit di situ. Aku kayak ada satu ruangan itu bener-bener kayak nggak boleh nih yang tinggal di situ istilahnya, karena udah kayak lumayan serem sih. Soalnya dia ada yang kayak siswi yang bunuh diri di situ, literally gantung di dalam lemari. Ya, Dan oke. no one know. Sesuai dugaan. Karena lemarinya bener-bener habis ada kejadian itu kayak sekolahnya unitnya langsung kayak ganti semua lemari pakaian dalamnya ada pasang rakpunya, jadi nggak bisa ada yang masuk ke situ karena tuh bener-bener kayak ya ada banyak kejadian lagi sih. Usually ada satu unit swasta yang benar-benar terkenal sama banyak penunggunya. Oke. Usually di dorm, karena ada anak Indo sendiri Di dorm. yang kesurupan. Asrama ya. Asrama, karena ada yang pernah kesurupan sih. Wah. Karena ada yang kayak belajar ke situ dan kayak istilah orang Indo mungkin suaranya rada kenceng lah. Kalau ngobrol pasti suaranya gede lah, kita kayak kalau kayak mungkin mengganggu or something. Okay. Ya kadang-kadang muncul tiba-tiba kayak muncul kayak bentuknya kayak temennya or something gitu loh, kayak aku kok lihat kamu tadi di sini. Enggak kok, aku lihat tadi di sini. Aku kayak aku kayak dan itu gak kejadian cuma sekali BTW. Itu kayak banyak. Kalau temen gue kayak cerita kayak iya di dorm itu hati-hati ya lu gak boleh kayak ada kayak istilah ada pasti semuanya ada tata keramanya lah, jangan kayak suara kenceng-kenceng malam hari, or jangan kayak ngomong kata kasar, karena situ ngomong kata kasar lu bener-bener didatengin. Oke. Yikes. Kayak lumayan beda ya di Jepang. Soalnya kayak kalau kayak kita di Jepang tuh kayak gue nggak tahu, the belief in like spirits gitu kayak nggak terlalu muncul gitu di culture. Ya mungkin kayak kalau lu nonton kayak film Sadako gitu kan kayak ada setan, kayak ada. Tapi kayak biasanya kalau di modern kayak kehidupan sehari-hari gitu kayak ngomongin setan itu kayak something yang kayak jarang banget. Terus tapi kayak layaknya kita orang Indonesia ya pasti adalah yang entah kenapa ngalamin atau kayak pernah denger or something, karena kayaknya budaya-budaya mistik gini ini tuh sangat-sangat sangat-sangat kental sama orang Indo. Orang Indo kental banget. Iya, orang Indo doang yang kayak nyari ada setan nggak sih sebenarnya? Gue kayak kayak gini. Literally dicari. Tapi terus kayak terus kayak kalau misalnya ada something gitu itu disebutnya kayak oh my god itu tapi nggak ada ininya, apa itu setan kayak. Jadi kayak gitu. Tapi kayak kind of make sense karena kayak jadi universitas gue punya 2 dorm. Jadi satu dorm ini yang kayak udah lebih lama gitu dibangunnya. Itu they say itu katanya, tapi gue nggak tahu, gue tinggalnya di dorm yang satunya lagi kan. Jadi kayak they say itu ada kayak yang emang ada hantunya gitu or something. Kayak gue nggak tahu, soalnya banyak orang yang bilang kayak jadi kalau lu tinggal di lantai 3 terus kayak ya layaknya anak kuliah demen lah ada yang begadang kayak masak jam 3 pagi gitu kan, terus nongkrong di common space di tengah. Jadi kayak tiba-tiba liftnya bisa naik sendiri ke lantai 3 terus kebuka terus nggak ada
nggak ada orangnya. siapa-siapa gitu loh, nggak ada orangnya kayak gitu. Itu juga suka Ya, gitu betul. itu kayak itu satu, dan kayaknya itu satu-satunya yang gue tahu tentang spesifik kayak buat dorm yang itu. Yang satunya lagi itu kalau nggak salah temen gue juga entah kenapa ada yang pernah kesurupan. Indo. Orang Indo di Oke. smoking area. Wow. Di belakang Larang kali. di belakang dorm yang itu, di belakang dorm yang itu juga sih, tapi kayak dia bilang dia kesurupan sama roh, istilahnya kayak roh cewek yang kalau nggak salah dia pernah bunuh diri di situ. I see. Kalau nggak salah, gue juga nggak terlalu tahu spesifiknya gimana. Tapi yang gue tahu itu ya, to be honest, kayak tempat kampus gue itu literally di atas gunung yang sebelumnya tuh nggak ada jalan raya. Oke. Itu kayak gunung, beneran gunung. Terus habis itu kampus gue itu banyak dapat, jadi kayak nyari-nyari dana investasi kerja sama pemerintah Jepang. Terus akhirnya jadilah pakai jalan raya connect sama jalan tol yang ada di dekat situ. Jadi kayak jadilah universitas, pokoknya ada. Mungkin gue nggak tahu persis itu kayak hantu yang itu kayak emang bunuh diri pas dia jadi murid di tempat kampus gue, atau kayak sebelum itu dia emang bunuh diri di hutan itu, gue nggak tahu. Tapi kayak generally kayak the talk about seeing ghosts gitu atau kayak roh halus, mungkin kayak itu nggak ada. Jarang sih. Nggak mikirin. Orang Jepang nggak, we don't really talk about that. Ya mungkin ada kali yang kayak kalau di tempat baito gue wakil manajer. Kan salah satu kan, jadi kan kayak ada 3 gitu kan istilahnya karyawannya, pak manajer sama wakil manajer gitu 2. Jadi kayak wakil manajer itu suka kayak kalau kan kita kan kalau tutup toko tuh sampai 2:30 pagi gitu kan selesainya. Jadi kayak kalau misalnya kita anak-anak part time udah pulang duluan tuh dia kayak, kalian udah mau pulang? Ya harus cepetan, aku nggak mau sendiri. Dia takut karena kayak kalau nggak salah dia pernah bilang kayak, nggak tahu waktu itu tuh aku udah tinggal sendiri, sebenarnya nggak apa-apa, tapi tiba-tiba ada bunyi gitu kayak barang jatuh, jadi kayak aku cepet-cepet terus pulang. Kayak dengarnya lucu banget, tapi kayak kalau buat orang Jepang ya setan itu ya nggak terlalu, unless kayak lu emang pergi ke tempat yang berhantu, sangat terpencil. Kalau yang gue dengar dari teman-teman orang Jepang gue yang yang suka naik motor, jadi ada komunitas anak-anak motor yang kayak beli motornya yang kayak keren, yang kayak Kawasaki. Biasanya kayak Moge, tapi kayak bukan Harley Davidson gitu. Biasanya Kawasaki, motorsport gitu kan. Jadi kayak ada 2 jalur yang bisa lu ambil. Yang satu itu kan kayak yang tembusin hutan itu, yang tembus naik nanjak ke gunung buat ke kampus gua. Kalau lu lurus itu ke kampus gua, kalau lu ke kiri itu ada jalan beda yang kayak through hutan, tapi lu bisa dapet view bagus gitulah istilahnya. Jadi, tapi kalau yang kiri itu lebih sepi. Jadi biasanya bagus kalau lu pengen ngedrift gitu loh istilahnya. Jadi mereka tuh suka nyetir malam-malam terus belok ke situ. Terus kalau nggak salah tuh katanya tuh mereka suka ngelihat cewek pakai baju putih gitu kan yang panjang. Terus jadi kayak ya udah, jadi kayak, tapi itu kayak something yang kayak semua anak-anak motor yang pernah nyetir ke situ tuh tahu gitu loh. Ya pasti tahu. Dia ada di situ gitu loh. Kayak bukan cuma lu doang yang pernah lihat, gue juga pernah lihat, temen gue yang naik motor lain juga pernah lihat gitu. Jadi kayak ya gitu, ini juga conversation ini gue nggak sengaja kayak entah kenapa diceritain pas di tengah-tengah baito dan lagi sepi. Terus kayak takut. Lagi siang woy, terus habis itu kayak siang. Gue tuh kayak kayak lu suka nyetir motor gitu ya? Iya, gue suka belok ke sini. Tapi lu pernah nggak sih nyetir situ kalau malam-malam? Gue tuh pernah nyetir situ malam-malam, terus kayak abis itu ada ngeliat kayak gitu. Iya, gue juga ngeliat. Itu conversationnya tuh kocak banget kayak begitu, kayak ngomonginnya. Jadi kayak ada, tapi bukan something yang kayaknya kalau orang Indo demen banget ya. Exactly, ya. Karena orang Indo emang film mistis gitu, meskipun gue kayak gak demen, tapi ya emang sekolah gue termasuk kategori kayak serem karena kebanyakan emang hutan kan, di atas gunung lagi kayak
udah dorm kayak jendela kita itu bagian dalam kamar, pasti itu menghadapnya depannya tuh kayak ada taman kecil, pasti banyak pohon. Kalau pohonnya tinggi-tinggi semua. Gue selalu nutup jendela. Gue selalu tutup tirai jendela. Temen gue suka hobi buka jendela gitu loh. Kayak gue tiap malam pasti tutup, gue nggak pengen ngadep pohon. Exactly, ya. Kalau gue nggak tahu, kayak punya kampus gue sampai dorm-dormnya itu lebih open space. Jadi meskipun ada lapangan gitu yang buat main bola, terus itu kayak jadi kayak kalau di belakang dorm itu, jadi kayak kalau nggak salah itu kayak dia langsung turun gitu. Terus tapi kayak jadi nggak ada pohon-pohon yang tinggi-tingginya gitu juga. Jadi kayak terus kayak lu bisa lihat sunrise akhirnya. Karena nggak ada pohon-pohon itu juga. Jadi kayak aman sih, nggak seserem lu, Cek. Gila. Masuk serem sih, karena dulu gue sempet diganggu bentar. Gara-gara kayak temen gue yang di kamar gue bisa lihat. Terus lu senyum gitu. Terus lu ceritanya senyum gitu. Dia sambil senyum gitu ceritanya. Sumpah, gue takut mama gue dipanggil Cok sama dia malam-malam. Ini nama Mandarin gue. Gimana gue gak jantungan, anjing gue langsung kayak fuck, gue dengan headset gak mau denger apapun. Soalnya kayaknya efek karena temen gue kan yang, jadi kan ranjang kita kan bang bed gitu kan, kayak atas bawah gitu. Gue tidur di atas, temen gue tidur bawah. Nah temen gue itu sedikit bisa lihat gitu loh. Kalau dia kayak ngomong iya weh. Jadi dia kayak katanya itu dia disamperin sama penunggu, istilahnya penunggu lorong gitu lah. Jadi katanya itu dulu ini kayak unit gue itu ya actually kan orang yang asli sini punya gitu loh. Terus itu jadi teman gue itu kan di bawah itu bisa pasang tirai lah istilahnya kayak buat nutupin gitu. Nah tirainya itu dia pakai bendera negara asal dia gitu loh. Jadi kayak pengen gitu ngomong kayak temen gue ngomong gini, gue nggak pengen lihat ada tirai ini gitu loh. Soalnya kan dia pakai bendera gitu, jadi kayak mungkin gak demen lah istilahnya. Gue kena juga dong, gue kayak kenapa gue dibawa? Mentang-mentang aku satu ranjang. Yang serem itu gara-gara dia kayak tiba-tiba literally udah kan lampu udah mati lah istilahnya, udah gelap lah. Gue emang biasanya kan tidur jam 2, jam 3 gitu loh. Tiba-tiba dia manggil ke nama gue, panggil nama Mandarin gue gitu loh. Kayak gue kayak oh shit. Literally gue oh shit aja. Gue kayak fuck, Mai pasang headset gede-gede, gue kayak let it go. Stres sih. Gue jadi gue stres sih. Literally kayak, kamu manggilnya literally nama gue. Untung dia bukan nama full sih, nama belakang gue literally kayak gini kayak, gue kayak oh no. Apa no? Udah kayak oh no anjir, gue udah gak bisa lihat. Udah ganggu, gak bisa lihat gue. Gue gak bisa mati dulu, gue kayak mati kaku anjir. Parah banget sumpah. Itu gue paling takut aja, gue cerita ke emak gue makanya banyak doa. Gue kayak yes. doa. Yes. Ya, gue kayak, mari kita doa meditasi. Doa. Ya, well, ya itulah kehidupan kampus masing-masing negara berbeda-beda, tapi sebenarnya sama sebenarnya, memiliki prinsip-prinsip yang sama. Yang Istis. Cuma orang Indo doang sih yang cerita horor gitu. Iya, exactly ya. Kayak yang gue baca dari buku apa sih namanya? The Defining Decade. Itu kayak usia-usia sekarang ini, usia kita 20-an, itu yang akan membentuk bagaimana karakter kita dan pembawaan kita nanti seterusnya sepanjang hidup sampai mati gitu. Jadi kayak gue rasa pengalaman-pengalaman yang kalian dapat di masing-masing negara itu kayak bakal menjadi istilahnya integral part of your well-being in the future gitu. Jadi kayak kita harus, I guess kita harus kayak make the best of it, ya nggak sih? Bener sih, bener. Nah, salah sih. Meskipun gue nge-stuck di sini, meskipun gue tidak ingin di sini, tapi ya. Ayo, Bes. Sepertinya kita udah bahas semua topik. Jadi, guys, thank you for having for being here. Kita bisa lanjut lagi. Kita bisa lanjut lagi kalau kalian mau. Kita bisa lanjut lagi aja sendiri. Setting episode yang selanjutnya mungkin ya. Jadi ayo. Sekian dari kami. Gue Mario. Di sini ada C dan Kat. Thank you.